Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Uyun dengan NIM 20210410280, manajemen kelas F. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas komunikasi dan negosiasi dosen pembimbing yaitu Bu Retno dengan judul Jogja Istimewa. Nah, seperti yang kita ketahui, Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Nah, provinsi ini beribu kota di Yogyakarta, yang dimana nama daerah itu yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus statusnya yaitu sebagai daerah yang istimewa. Nah, status sebagai daerah yang istimewa ini berkenaan dengan runtutan sejarah berdirinya provinsi ini baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, kenapa sih bisa disebut istimewa? Nah, kenapa bisa disebut istimewa? DIY merupakan salah satu kota yang penuh dengan nilai dan bangunan bersejarah yang cantik dan sangat terkesan. DIY juga merupakan pemerintahan yang berbentuk kerajaan atau monarki karena kekuasaannya tidak dipilih secara demokratis, melainkan turun-temurun. Yogyakarta sendiri juga bisa disebut sebagai daerah istimewa karena hingga kini masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Yogyakarta yang menjadi satu-satunya daerah yang mana memiliki sistem pemerintahan dengan sistem kerajaan atau keraton. Tidak seperti daerah-daerah lainnya ya teman-teman. Lalu ada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh sultan yang merupakan sebuah warisan kebudayaan bagi masyarakat Jogja itu sendiri. Nah, salah satu keistimewaan budaya Yogyakarta ini tidak lain adalah kota itu sendiri, yang mana kota Yogyakarta itu ditata berdasarkan filosofi yang begitu mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan alam, serta cerminan perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga menghadap Sang Khalik seperti tertuang dalam sumbu filosofis yang menghubungkan Punggung Krapyak, Kraton, Tugupal yang warnanya putih seperti yang kita ketahui ya teman-teman. Lalu ada sumbu filosofis itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kosmologi Jawa tentang sinergi harmonis yang dimana dua unsur kehidupan diwakili oleh sumbu imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi dan Laut Selatan. Jadi sungguh istimewa ya teman-teman kota Jogja ini. Nah, kenapa sih harus Jogja? Yang pertama, Jogja mempunyai keunikan dan keragaman dari mulai wisatanya, kulinernya, dan juga bermacam-macam. Yang pertama itu Jogja kaya akan tempat wisata alam yang cantik. Alasan pertama kenapa harus berkunjung ke Jogja ini karena ya Jogja kaya akan tempat wisata alam yang cantik dan menarik. Dan juga Jogja memang dikaruniai oleh keindahan alam yang luar biasa dan cantik dan tergolong lengkap. Ada pantai selatan, ada pantai Gunung Kidul, dan ada Gunung Merapi serta Gunung Api Purba Ngelanggeran. Atau ada danau dan juga ada bukit. Danau seperti Danau Kalibiru, danau yang lain, dan ada Bukit Bintang. Lalu ada ala-ala gurun pasir seperti yang ada di Gumuk Pasir Parangkusumo yang berada di Pantai Parangtritis. Lalu yang kedua, Jogja memiliki banyak kuliner kuliner tradisional yang unik. Alasan kedua kenapa harus datang ke Jogja ya karena ada banyak kuliner tradisional yang unik dan khas di kota Jogja ini. Nah, kebanyakan kuliner tradisional di Jogja itu memiliki cita rasa yang manis seperti gudeg, bakpia, jenang, dan sego kucing. Selain itu juga ada kuliner Jogja lainnya yang unik yang patut dicoba oleh teman-teman sekalian. Contohnya seperti sate kelatak,
belalang goreng. Nah, belalang goreng ini biasa kalian temui di arah Gunung Kidul kalau misalkan kalian mau ke pantai. Lalu ada oseng mercon, lalu ada kopi jos, dan ada bakmi godok, dan ada masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, poin ketiga juga, Jogja memiliki warisan budaya dan sejarah yang bernilai tinggi. Kenapa sih harus mengunjungi kota Jogja ini? Ya karena Jogja memiliki sejumlah warisan budaya dan sejarah yang bernilai tinggi. Jogja memang dikenal akan budayanya yang masih terjaga sehingga masyarakat Indonesia itu tidak heran jika tempat ini memiliki sejumlah situs warisan budaya dan sejarah. Contohnya seperti ada Candi Prambanan, Candi Sewu, Ratu Boko, Keraton Nai Yogyakarta Hadiningrat, dan yang paling ikonik di kota Jogja ini yaitu terkenal dengan Candi Borobudur yang menjadi situs warisan dunia. Nah, poin keempat ini pasti teman-teman udah pada tahu semua kan, biaya di Jogja itu tergolong lebih murah dan terjangkau. Nah, ini juga menjadi alasan salah satu kenapa sih kalian tuh harus datang ke Jogja. Karena ini biaya yang murah dan terjangkau. Misal nih, jika kalian liburan ke Jogja, maka tuh nggak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Karena biaya hidup di Jogja itu murah dan terjangkau. Dengan uang yang kalian punya, misal kalian punya uang 10.000, kita tuh bisa dapat makan nasi dengan lauk dan minum. Gak hanya itu juga banyak pilihan akomodasi penginapan yang murah mulai dari 50 sampai 100 ribuan dan pastinya nggak murahnya teman-teman. Untuk wisatanya juga mulai dari tiket masuk misal ke air terjun cuma 5.000 dan bahkan ada yang gratis tidak bayar sama sekali. Lalu, poin yang kelima yaitu penduduk Jogja yang ramah-ramah. Nah, teman-teman bisa kalian ketahui juga, sudah banyak orang yang memuji keramahan penduduk di Jogja. Tidak hanya penduduk dari suku Jawa saja, tetapi juga dari suku lain yang tinggal di Jogja. Mereka tuh ramah-ramah kepada orang baru dan tak segan untuk membantu serta menolong wisatawan yang mengalami kesulitan. Lalu, poin keenam itu, Jogja itu ngangenin dan bikin nagih. Salah satu alasan kenapa harus Jogja ya karena ini juga. Kalau kata orang-orang, Jogja itu terbuat dari rindu dan angkringan. Memang nggak salah karena nyatanya Jogja itu bikin kangen. Siapapun yang sudah pernah ke Jogja pasti ingin kembali lagi ke sana. Ibarat kota Jogja itu candu dan bikin lagi. Rasanya tak pernah ada istilah bosan untuk kembali ke Jogja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.